Netizen Kudus Asik, malam ini kita kedatangan tokoh luar biasa. Nah, di sini sudah ada Bapak siapa ya? Malah takut. Ya, Bapak Fathan. Beliau adalah muncrat sampai semangat sekali. Ya tahu taramu. Ya, terima kasih ya. Guys, kita malam ini berjumpa kembali dalam obrolan ringan, refleksi PKB 23 tahun menjelang kebangkitan PKB. Kira kan? Kalau Kang tuh lebih Lebih cerdak ya kan? Hari ini kopi. Ya. baru Om tuh berjarak. Ayo aku ya ngono katanya. Iki ngono kan bukan wis ra. Iki baru kayak kanca di program koyo gini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kemarin saya sebut netizen Kudus Asik ya. Ini malam ini istimewa nih. Sekarang ini sepertinya ini wah luar biasa ya. Aku melihat jenengan kok langsung grogi, Pak. Tadi wis fokus tenanan baru melihat jenengan terus grogi. Karena apa? Ini luar biasa ya netizen Kudus Asik. Malam ini kedatangan seorang yang luar biasa. Wah, wis wonge tampilannya gede. Pastinya tapi saya yakin ini kalau pemirsa kita, Pak. Ini kan kalangan muda milenial. Ya. Nah, saya yakin kalau kalangan seperti saya ini sudah ngerti, Pak. Apalagi kalau kemudian ini adalah tokoh-tokoh yang sudah banyak terjun di dunia politik pasti sudah kenal jenengan. Tapi kalau milenial saya yakin belum banyak, Pak. Nah, kita perkenalan dulu. Ya, selamat malam, Pak ya. Selamat malam. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Netizen Kudus Asik, malam ini kita kedatangan tokoh luar biasa. Nah, di sini sudah ada Bapak siapa ya? Malah takut. Ya, Bapak Fathan. Beliau adalah muncrat sampai semangat sekali. Ya tahu taramu. Ya, beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi PKB. Ini tokoh nasional, loh, guys. Aku saking undangnya guys wae lah, netizen katanya kurang deket ngono loh kalau generasi muda deh, Pak. Sampai dibela-belain pakai topi itu, biar deket gitu. Biar anu lah, lebih awet muda. Ya, awet muda ya. Ya Bapak Fathan ini ya, DPR RI sudah ketemu. Ini tadi dari mana, Pak? Kita habis jalan-jalan dari Jepara. Oh, dari Jepara ya? Iya. Ini programnya jalan-jalan atau apa ini programnya, Pak? Maksudnya wisata atau apa? Enggak, sambil monitoring reses untuk memastikan program-program kita bersama konstituen. Wah. Tapi Yang kalau terakhir Kudus malam ini. Kudus ya terakhir, Pak ya? Roadshow begitu, Pak ya? So, Roadshow. Itu bahasanya, Pak. Saya kok agak pusing dengar tadi loh, Pak. gitu ya. Apa tadi, Pak? Ini ya, guys. Itu tadi kalau kita ulang reses, guys. Ya. Program reses. Resesnya apa, Pak ya? Itu adalah program DPR untuk di mana anggota DPR turun ke bawah untuk menyerap aspirasi, mendengarkan, mencatat, dan nanti mengartikulasikan di Jakarta. Oh, begitu. Kita diberi waktu dan kesempatan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat dialogis dan aspiratif untuk menyerap seluruh kepentingan-kepentingan daerah. Oh, begitu, Pak ya. Kepentingan Kudus, kepentingan Jepara, kepentingan Demak, supaya yang diwakili merasa bahwa inilah beberapa perjuangan yang harus kita lakukan bersama di Jakarta. Oh, gitu. Itu maknanya reses. Wah, jam banget, Pak ya. Iki sing simpel kepiye ya? Sing simpel iki intine tilik-tilik bocah sing tak wakili ngono, Pak ya. Ya. Ngono ae. Katanya ngono lho, guys, simpel, Pak ya. Ngono lho, guys. Tilik-tilik bocah sing tak wakili iki butuh apa ngono ya. Ngono, Pak ya gitu ya. Ngono ae. Bahasa gaul ya. Bahasa gaul ngono. Tapi ngomong-ngomong saya manggil Paknya kok kayaknya kurang gimana gitu, Pak ya. Om tuh. Atau akan gitu. Om Ded. Nah, malam ini kalau
bicara jenengan tugasnya kan sudah tadi. Nah, ini kan bulan Juli. Nah, bulan Juli itu kalau kemarin di sosial media pada posting Gus Dur pakai celana kolor. Tapi di Bali itu ternyata ada tanggal yang lebih penting juga untuk kita. Kita siapa? Ya, tim kita ini kandang ini PKB. Ya, kan? Tanggal 23 Juli itu adalah hari lahir PKB, Pak ya. Saya ini Pak, istilahnya udah ke kader Bora ya, istirahat. Terima kasih. Saya kan mualaf PKB di sini. Nah, jadi ngomong sejarah baru tak kulik Pak tadi. Nah, baca 23 Juli ya. Juli ya. Nah, itu kan berdirinya PKB itu kan karena ini permintaan dari warga Nahdliyin dulu. Sejarahnya seperti itu Pak ya. Nah, akhirnya ketemu. Saya baru tahu loh kalau kemudian Cak Imin itu dulu jadi asisten tim 5. Nah, ya kan. Ternyata memang tokoh dari awal gitu, tokoh muda kan. Akhirnya ketemu sekarang gitu kan. Nah, hari lahir ini Pak ya. Adalah PKB. Saya kira ngomong hari lahir ulang tahun Pak. Kok Pak lagi? Om. Ini kan lo guys. Kalau Pak seminar namanya. Oh, repot iki. Tampil ke sama mungkin Om ya. Banget nek ora mbok delok lho. Om. 23 bicara hari lahir. Iki nek basa ndaki iki kan Pak. Bahasa ndaki iki kan ana istilah refleksi. Yes. Tapi nek caca milenial iki tak omongin refleksi ngene iku bukan atake terus gegebreges. Istilahnya sing pasti apa ya? Apa ya? Membongkar masa lalu ngono. Kenangan lama gitu ya. Bicara masa-masa yang sudah terlewati kan. Masa-masa yang sudah terlewati di PKB ini seperti apa? Kita bicara perjalanan PKB. Ya, PKB dari awal. Nah, sebelum saya yakin ini teman-teman netizen ini ya, putus asing ini yang kelahirannya itu di atas 90-an. Kan enggak ngerti prosesnya ya. Ya. Nah, perjalanan PKB sampai hari ini itu kan pastinya ada prestasi, ada yang belum. Ada yang sukses, ada yang belum. Kan begitu. Nah, sekarang kita bicara suksesnya dulu. Ben rodo PD itu loh, Om. Lah nek bicara awake dhewe ngomong luar prestasinya kan ora pede kan ya. Allah. Kok dibully. Ya. Prestasinya sih. Jadi bisa rodo pede ya rodo. Iya. Monggo. Ya, terima kasih ya. Guys, kita malam ini berjumpa kembali dalam obrolan ringan, refleksi PKB 23 tahun menjelang kebangkitan PKB. Saya kira refleksi atau muhasabah lah ya. Lebih tinggi lagi tuh muhasabah itu. Kriting tambahan. Atau evaluasi lah ya. Jadi sebetulnya memang ini saat yang tepat. Jadi 23 tahun itu kan dalam umur manusia itu kan ya antara kematangan dan ABG lah gitu kan. Jadi tengah-tengah lah gitu. Iya, ya kan. Kalau kematangan kan udah 30 ya kan, dewasa, wise, bijaksana, wisdom kan gitu. Idealnya apa seperti itu? Kalau 20-25 itu kan masih pergolakan lah gitu. Kalau saya di atas 30 masih belum matang-matang. Kurang gitu. Jadi ini kan satu kalau kita lihat bahwa memang pantai ini didirikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ya kan, sebagai salah satu ikhtiar sumbangsi NU terhadap bagaimana memperbaiki kehidupan bangsa dan negara, bagaimana situasi perekonomian, bagaimana situasi sosial, bagaimana kehidupan kenegaraan bisa lebih baik. Nah, dengan alat politik yang bernama partai politik ini tentu kita merasa bahwa kita bersama-sama dengan kelompok civil society kepengen berkontribusi terhadap apa yang dinamakan sebagai pembangunan bangsa dan bernegara. Tadi kalau
dipertanyakan prestasinya, saya kira sudah banyak yang kontribusi PKB terhadap perjalanan bangsa ini kan. Selama zaman Presiden Gus Dur, selama Pak SBY, selama Megawati, selama Pak Jokowi juga. Dan sampai hari ini juga kan PKB masih partai pemerintah yang selalu terus kita bekerja sama, ikut membantu, mensinergikan, mempercepat, dan terus bagaimana program-program pembangunan ini dalam tanda kutip sampai address-nya kepada rakyat. Karena bagi PKB kekuasaan ini tidak ada artinya kalau tidak bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Jadi kekuasaan yang kita raih, baik saya sebagai DPR RI, baik para menteri yang didapat dari PKB, baik DPRD provinsi, baik DPRD kabupaten, baik para dubes, baik para komisaris yang bernaung di bawah panji-panji PKB, semuanya bagaimana itu bisa bermanfaat untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat, kepentingan publik, itulah mandat kita, baiat kita, kepentingan besar kita harus kita tanamkan sejak awal di sini. Nah, katanya dengan program-program, kalau kita bicara proses perjalanan PKB dari mulai awal berdiri sampai hari ini, itu kan fluktuatif naik turun Pak ya. Ya. Pencapaian kursinya di Parlemen ya. Gitu kan. Dari yang 2004 ya Pak ya. Ya. 2009 itu sekitar 5 jutaan. Ya. Oh, suaranya Suara atau 28 kursi sekitar ya. Ya. Nah, terus 2 kali lipatnya 2014 2009 ke 14. Ya. Nah, itu jadi 12 jutaan. 11 juta Pak ya? 11,8. 11,8 ya. Ya. Itu kan luar biasa Pak ya. Nah, itu semasa itu proses peralihan ya. Ya kalau ada dinamika di partai berubah kepemimpinan itu kan biasa Pak ya. Ya. Biasa ya. Sebetulnya yang paling bagus adalah ketika awal kita berdiri langsung kita masuk partai 3 besar. 3 besar. Iya, artinya jumlah suara kita langsung signifikan bahwa warga NU bersatu, solid bersatu di bawah panji-panji PKB. Kita sadar sebagai kolektivitas, kita sadar sebagai kelompok yang harus punya pressure, punya partai politik untuk agregasi kepentingan. Tidak mungkin amanat ini kita titipkan pada partai lain yang terkadang tidak seaspiratif, terkadang nggak sesuai dengan cita-cita kita, cita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus punya satu partai yang genuine, yang asli, yang mandat dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Langsung masuk 3 besar, kemudian terjadi dinamika, turun lagi kursi, kemudian naik lagi, kemudian akhirnya sampai hari ini kita masih 58 kursi DPR RI. 58 kursi DPR RI, hampir 1.600 kabupaten, hampir 300 provinsi, hampir 4 kabinet, dan tentu sudah prestasi lain yang bisa kita banggakan. Iya, luar biasa ya. Jadi guys, nek awakmu kuwi arep milih partai kanggo bergabung menyuarakan suarane ya. Saiki ora usah dikulinakno lah moro-moro ning sosmed sing banter-banteran, ning dalanan banter-banteran tapi ora ngefek. Ya Pak ya? Ya. Iya Om. Jadi bisa dilihat profilnya. Nah, pastikan bagaimana proses perjalanannya, ya kan, prestasinya. Terus di samping itu tentunya posisi Pak. Om. Kang Mas. Kang Mas ya, Kang Mas. Ngono Kang. Kang, lebih enak Kang. Ya Kang. Ngono Kang. Jadi nih guys, ya delok posisinya lah. Gabung partai kok posisinya nomor 10 kan. Tidak 10 besar kan. Wah. Suaramu ku ya angel nek dadi dikrungokke merubah kebijakan. Ngono ya Kang ya? Ya. Alhamdulillah bener. Jadi kayak ngono. Nah, itu guys. Nah, saiki bicara kesempatan ya. Bicara kesempatan dari proses perjalanan ini prestasinya luar biasa. Artinya apa? PKB ini dari sisi kader-kadernya kan solid. Ya kan? Ya. Ya kan? Kalau Kang tuh lebih lebih cedak ya Kang. Hari ini ngopi. Ya. Oh, baru
Kalau om tuh berjarak gitu. Iya, aku ya ngono katanya. Padahal lagi ro iki ngono aku kang wis ra apa-apa. Iki barokah kanca dadi program koyo ngene iki ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, nah itu tadi. Saiki bicara ini tadi. Proses perjalanan, prestasi, bicara untuk kepentingan publik. Saya percaya gitu. Ya kan? Aku percaya kan. Dan saya kisahnya kementerian kan ngomong Kemendes, ngomong Kemnaker, ya kan? Ya. Itu kan memang berhubungan langsung, bersentuhan langsung dengan sangat dekat sekali dengan hajat hidup orang banyak. Jadi hidup orang banyak. Nah, ini bukti bahwa memang komitmen PKB untuk kepentingan itu, ya. Enak kan? Ya. Ya. Dan lagi kita bicara program-program yang di sana ya. Nah, contohnya di fraksi. Nah, ini kenalan sih. Dengan ini semestinya fraksi apa? Nah, aku masih ngerti tapi lali. Lagi fraksi apa dengan PKB. Oh, fraksi maaf. Saya di sekretaris fraksi PKB. Sekretaris fraksi PKB. Komisi maksudku ya lah. Yo, komisi ku ya orang perkara amplop tok ya. Nah, iya. Jadi di DPR ada alat kelengkapan dewan namanya. Nah, Ya, dibagi-bagi per komisi. Saya masuk di komisi 11. komisi 11. Komisi 11 itu membidangi bidang keuangan dan perbankan. Mitranya ada Menteri Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, OJK, Bank Indonesia, semua bank himbara, BNI, BRI, Mandiri, BTN. Tapi mau ngomong jenengan ini kan aslinya Demak ya. Ya. Demak Putih. Bonang, Petawalang. Orang kampung saya. Oh, kampung. Tawalan. Nah, sing kampung sing nggon sentra Rajungan niku Putih. Iya itu Petawalang. Di situ. Iya. Aku UMKM lho, Bang. Ngertine iku perkara winginane aku lagi belajar gawe lan kepiting. Gitu ya. Nah, Harus browsing. ada Petawalang. Tawalan Rajungan regane Tekono. Lagi mahal harganya. Mahal ini ya? Mahal. Iya, musiman ya, nelayan seperti itu ya. Mahal. Iya. Nanti coba tak sana lah. Tengok aja rumahnya. Ini rumahnya Kang Fatkan ini. Tapi di Jakarta lagi. Ya, berarti ini putra daerah asli ya. Daerah orang kampung, orang desa yang biasa ya. Luar biasa. Ke sawah biasa, jaring, nelayan biasa. Oh, pantes mau mangan pelut kok ya rada ngimel. Pelut apa etak kok. Pelut. Pelut ya. Kata aku rada ya pelut. Ya, jadi luar biasa. Ini profilnya luar biasa ya. Nah, ini juga ini kan jadi inspirasi kanca-kanca yang lagi pengen duwe cita-cita mungkin kan hari ini sih lagi punya cita-cita ingin merubah perubahan kan begitu. Tapi sing urut anut sistem kan akeh saiki ndak ikut sistem, Pak. Ya. Kak. Ngerti omongannya sembarang ngono terus akhirnya tekani polisi nangis-nangis kan repot. Ini bagian dari proses itu. Ya. Milenial kita sapa, kita dekati bahwa ayolah ke sini kan begitu. Ya. Nah, program kita kan maksudnya. Rene ngomong yang jelas yang genah. Gitu. Balik lagi. Tapi ini ngomong sosok inspirasi luar biasa. Ini pengen terkulik nah. Secara pribadi saya sendiri juga belum tahu. Ngertinya baliho gede-gede. Pas lewat dari rumah. Gambarnya. Gambar gede. Gagah ya mesti. Gagah ya mesti saya. Cuma nek delok kok rada sipet iki dari keturunan kono. Ada Han, Mr. Han. Ada Mr. aja. Mboten nggih. Udah ada lah. Mungkin orang luwih padha. Nah, itu profil saya bicara inspirasi, Pak. Inspirasi itu kan penting. Ya. Ya kan? Pak Kang yo lah pokoknya sak temene sing karepe ngono. Nah, asli putra daerah. Proses perjalanan sehingga sampai ketemu tokoh nasional seperti ini itu koyo apa? Ya menurut saya memang tidak ada kesuksesan yang lahir dari karpet merah. Semua harus tekun, kerja keras gitu ya. Ya apa namanya? Kita dididik dari orang tua kita kan harus sekolah tinggi, kerja keras, mencapai cita-cita. Ya kita seperti orang lain, nggak bisa sekolah, kita merantau ke Jakarta, kita S1 di Jakarta, ya kita harus bertarung melawan keganasan Jakarta dalam tanda kutip. Berarti memang artinya kalau kita itu pengen jadi tokoh yang besar gitu ya. Saya malah jadi berpikir apakah memang harus menaklukkan Jakarta dulu gitu.
Bisa juga. Bisa juga. Nah, lihat profilnya itu kan jadi ketua PMI itu kan. Aku kaget. Ternyata kudus Mas, orang iki mau ngomong luar biasa. Rodo gerwetan kono ku ya ana tokoh sing tau dadi ketua PMI. Ya kan? Ya. Rodo gitu sithik kono ada jenengan. Tapi kamu sih kata takut ngomong orang begitu terkenal. Iya, kan kita anak kampung lah, kuliah yang penting S1 S1 gitu. S1 aja. Di mana ya? Ya, di Sekolah Tinggi Agama di Jakarta. Agama Jakarta. Tapi sudah jadi ketua PBPMI ya? Iya. Kita dulu punya kelompok kajian bersama Pak Ulil Absor, ada Pak M. Dadun Rahmat, ada Pak Ahmad Baso, kajian-kajian 164 yang anak-anak muda yang kritis lah bersama Cak Imin dulu. Oh, catat ya, catat guys. Sekolahmu kurang populer, kumpulanmu sangat populer, kan begitu. Enak kan? Iku asumsiku dewe loh. Tapi ya kita harus. Nah, itu tadi proses jadi ketua PMI. Nah, kalau di partai sendiri jenengan itu mulai karir istilahnya dari mulai tahun berapa? Saya masuk partai ketika terjadi proses dinamika ketika ada Parung dan Ancol kan. Kemudian saya masuk, saya diminta Caimin untuk gabung di Wakil Sekjen ketika Ancol kan. Ya. Itu tahun berapa? Tahun 14-19 ya. Oh, berarti ya, Ancol. belum lama ya. 14 DPR RI sebelumnya 2009 ya. 2009. Kemudian bergabung di Staf Sus. Oh, Staf Sus. Staf Sus Kementerian Naker, membantu Caimin untuk program-program Naker. Kemudian sempat maju di Banyumas juga saya. Maju nyala, tapi gak jadi, belum jadi. Kok bisa sampai sana? Iya, karena dulu kan masih nomor urut. Oh, sistemnya itu ya, mekanisme organisasinya. Cuma ketika itu kan memang PKB lagi paling jelek kan, yang 28 kursi itu. Ya kan? Itu, Pak, kalau bahasanya negatif itu kayak perlu difilter. Ya. Lagi kurang fokus. Iya, lagi kurang fokus. Bukan paling jelek ya? Bukan, itu bahasanya itu kok dihapus dulu kan. Jadi kalau dirubah sih. Lah kan menu-menu ayam goreng kuwi itu di bahasa Inggris ngono kan wis dadi larang. Fried chicken. Bener ya. Pite. Chicken. Ayo. Nah, maksudnya kan itu lah bahasa saja. Iya. Oke, nah itu proses perjalanan ini kembali lagi ya. Proses artinya tak kira dengan ini ya dadi tokoh DPR kok langsung mabut dulu kok tokoh baliho gede dhuwur jenenge Pakam. Jadi DPR RI ya ketemunya prosesnya dawa seperti itu kok. Ya, panjang ya. Jadi artinya memang seperti yang saya bilang kemarin teman-teman. Prolognya itu kemarin kan. Kampanye kita itu kan bahwa tidak instan kan. Yes. Nah, semua pasti ada prosesnya. Tidak ada yang dicapai dengan tiba-tiba. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Karena kita ini bicara tentang refleksi. Nah, ini bahasa meneh sing rada ndake meneh iki sebagai foto-foto netizen kudu sing rada julid. Iki kan kudu apa? Nek mau kan reses iku tilik bocah-bocah. Tilik bocah-bocah. Diwakili iki kan buta apa kan ngono. Lah saiki iki bahasane mau apa itu, Pak? Refleksi ya. Refleksi ki apa sih kan? Bahasa milenial apa? Bahasa milenial ini keprek. Enggak masuk itu. Oh, Enggak masuk. Keprek. Enggak masuk. Lho saiki nek jenengan era ditutul, era kaget. Refleks kan ngono, Pak. Iya, refleks. Iya kan? Refleks. Karena nambah isi wae. Saiki bahasane semisal aku kok tak pelakon refleksi. Pantulan. Iya. Refleksi iki yo bisa jadi ini pesan dan kesan. Cermin. Ngilo. Wah, wis ngono wae. Dadi ketok. Saatnya ngilo. Ngilo. Jadi pengilon perjalanannya PKB di Pengopo kan refleksi kan. Tadi sudah disampaikan
dari 99 ya Pak ya, yang dari mulai kurang fokus tadi, Ya. nah terus fokus lagi Sampai ketemu, sekarang bagus. ketemu Gus Imin apa saya ini ya? Kekinian apa? Gus Ami ya, gitu. Aku kan masa itu udah ngerti gitu, udah bisa, udah itu kok ngalek Gus Ami kan bingung. Aturan udah musik dulu kan. Gus Ami ya, ini kekinian. Nah itu sebenarnya salah satu metode, Ya. ya kan? Metode pendekatan terhadap generasi sekarang, gitu. Gus Ami kan. Asik kan begitu. Nah, refleksi cerminan ya, pengilor. Tadi sudah disebut, ini juga kita meyakini prestasi-prestasi di PKB dan di kementerian-kementerian dan di Kemenaker. Kemudian selain itu ada di mana lagi? Kementerian Agama, Kementerian Agama ya. sama Kementerian Perdagangan. Wah, 4 ya? 4 kementerian. 4 menteri. Ini yang belum berhubungan lagi Kemendes karo Kemenaker itu. Ya. Itu tuh harus kerja tim ya Pak. Ya. Deket caranya. Ya. Isu-isu populis lah. Isu populis. Ya, grassroots. Nah, itu tadi kan bicara refleksi. Kedepannya pastinya pengen lebih dong. Yes. Nah, proses untuk menuju ke sana. Ya. Ini programnya gimana? Ya, jadi memang guys perlu tahu bahwa semua survei hari ini menempatkan PKB di jajaran partai 3 besar. 3 besar? Ya, 3 besar. Baik hari ini? Ya, baik Indobarometer, baik LSI, baik Carta Politika. Itu karena kerja keras dan politik kehadiran yang selalu ditekankan oleh Pak Ketua Umum kita, Gus Muhaimin, bahwa PKB harus hadir di setiap ketika situasi-situasi yang membutuhkan. Ketika misalnya pandemi ini kan. Pandemi ini kan betul-betul luar biasa sekali bagaimana rakyat merasakan dampaknya ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan. Kita semua anggota DPR, kabupaten, provinsi hadir baik dalam sembako, baik dalam bidang bantuan vitamin, masker, isoman, bed, oksigen dan lain sebagainya. Sehingga itu betul-betul dirasakan. Jadi ketika survei itu masuk situasi begini, maka menempatkan PKB sebagai partai yang jika hari ini Anda ada pemilu, maka mereka milih PKB. Nah ini kan suatu prestasi yang patut disyukuri lah. Walaupun sebetulnya kita juga kepingin terus meningkatkan itu sehingga cita-cita kita dengan target 100 kursi DPR RI, cita-cita menempatkan Gus Muhaimin sebagai orang nomor 1 bisa tercapai. Tentu dengan kemenangan kita di parlemen dan pemilu 2024. Gitu. Karena toh Gus Dur juga pernah berkuasa kan, PKB pernah berkuasa, PKB pernah jadi presiden. Terus pede, Pak. Ya, PKB pernah membuat cetak biru negara ini. Betul. Tentu ini membutuhkan satu jalan kembali sehingga kita bisa mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar kita tentang ekonomi kerakyatan, tentang sosial platform, kesejahteraan sosial dan banyak lagi yang saya kira dimensi-dimensi harus wacana yang bisa kita praktekkan. Ya, luar biasa. Yang menarik tadi itu kan kalau bicara survei 3, kalau bicara survei hari ini, artinya itu kan efektif kerjanya. Ya. Tepat sasaran. Ya. Artinya kan begitu. Nah, ini dibalik itu pastinya punya tim yang hebat. Ya. Iya. Nah, kalau kita bicara di ruang terdekat, Dapil sini programnya variatif sekali. Kalau kelompok petani juga ada segmen bagaimana kita membantu budidaya hidroponik, bagaimana membantu kelompok petani yang lain. Kalau di bidang agamawan, FKDT, di bidang kelompok perempuan juga Muslimat Fatayat, di Muslimat Jepara Klinik misalnya. Kemudian perempuan-perempuan dikelompokkan dalam kube-kube untuk pinjaman perempuan gitu. Jadi saya kira gabungan antara sosial, kemudian peningkatan ekonomi, kemudian peningkatan kesejahteraan itu menghasilkan satu soliditas untuk bagaimana PKB bisa keluar. Oke, luar biasa guys. Itu kayak tadi ya,
atau bicara proses, kemudian program-program sudah ada. Jadi nanti teman-teman nanti bisa langsung melihat nyata di tingkatan lingkungan masing-masing seperti ada yang dilihat tadi ya, program-program tadi disebut tadi ya, tepat sasaran. Ini juga perlu dukungan jenengan, ya guys. Aku runtuh ya ngomong kan begitu. Orang ngomong, orang ngerti, gebor-gebor kan. Nyalakan pantai. Oke, seperti itu. Karena ini masalah durasi ini awalnya apa dulu saja itu tetap teknologi untuk berdes. Nah, gitu. Paling nggak ini cukup mewakili ya kan. Nah, pastinya nanti kalian bisa datang ke sini. Ngobrol karo aku ya apa? Karo tinggalan ya apa? Nah, di situ banyak. Nah, karena ini closing lah Pak. Jadi kan saya yakin ini karena agendanya juga masih banyak. Orang penting. Ya, saya kan penting kan ya. Ya, ini closing monggo silakan. Arah untuk kalangan milenial seperti apa pesannya? Silakan. Makasih. Sebagai kata akhir, guys, saya kira sekali lagi bahwa keterlibatan Anda dalam politik dalam arti ikut menentukan perencanaan bangsa, bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana ekonominya, bagaimana sosialnya, saya kira sangat penting. Jadi politik dimaknai sebagai salah satu cara kita berpartisipasi dan berkontribusi terhadap kepentingan bangsa dan negara itu sangatlah baik. Oleh karena itu, mari kita tonton podcast ini, Kudus asik ini, Kudus oke, sehingga kalian sekali lagi bisa memaksimalkan dan bisa berkolaborasi dengan PKB untuk terus bekerja untuk Indonesia, untuk kemanusiaan, untuk kesehatan, sehingga semuanya saya kira kita bisa bersinergi untuk yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Ya, ingat ya, berperan aktif ya, terjadi kolaborasi. Ya. Kita tunggu ya, kedatangan kawan-kawan semua, netizen, guys, kalangan milenial juga semua. Pokoknya kita jangan menutup pintu lah. Silakan kita kerjasama bicara masa depan bangsa. Oke, saya pikir cukup ya, dan sudah waktunya untuk saya mendiri dari program podcast Kudus Asik. Kudus asik ya. Kudus Asik Pak, programnya Kudus Asik. Jadi nanti tunggu saja ya, pantengin terus. Kita akan ketemu dengan episode-episode yang lebih menarik. Baik, terima kasih. Salam. Wah, ini ngopi. Terima kasih. Saya berdiri pamit, saya Busuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.